Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah, ya Alim, ya Hanan, ya Manan, ya Salam, ya Basitu, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Semangat malam, Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya senantiasa semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, sejahtera, mulia, semakin maksimal menjadi saluran berkah bagi banyak orang. Yang namanya saluran itu ya pasti kena basahnya, ibarat saluran air ya. Ya, hukum kekosongan, hukum aliran, ingat itu. Ya, jadi pasti kena basahnya. Ya, jangan itu eh, rezeki itu berhenti di panjenengan, salurkan. Ya, itu sudah sering dibahas. Maka insya Allah kita istiqomahkan agar kita sadar utuh, sadar penuh menjadi saluran berkah bagi banyak orang. Ingat bahwa sebagai rezeki kita adalah hak orang lain. Dan juga insya Allah terjaga selalu vibrasi syukur makmur berlimpahnya, sehingga apa yang menjadi harapan, hajat, cita-cita, bahkan impian hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, ajaib, bahkan atas kuasa, izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Karim. Kenapa bisa demikian? Karena sering saya ingatkan bahwa manusia diciptakan untuk dilayani, untuk dimanja. Ya, alam semesta diciptakan untuk melayani manusia. Ya, bahasa komunikasinya adalah bahasa vibrasi, ya, frekuensi, kuantum. Jadi kalau vibrasi jenengan selaras dengan alam semesta, ya, maka alam semesta akan mengembalikan itu. Ya, seperti itu. Tidak bosan-bosan saya mengulang kalimat ini. Baik, Bapak Ibu, jumpa lagi di Zoom meeting rutin Selasa malam Rebo setelah giat Naria. To the point saja. Malam ini kita bahas tanpa maksud mengguri ngajari keminter, enggak ya. Kita sharing saja bahas tentang Ibu Rahmah dari Selong. Selong itu daerah Nusa Tenggara Barat. 2 hari yang lalu, insya Allah, ya beliau itu minta izin mau cerita karena bahagia. Ya, jadi karena bahagia. Beliau itu punya hutang ya kurang lebih 60 juta ya. Kemudian lihat di TikTok ya, metode MKSO. Akhirnya beliau mengamalkannya ya, ada beberapa hal yang dikerjakan ya, dan alhamdulillah ya mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi suaminya mendapatkan eh, proyek ya yang kemudian nilainya ya profitnya dihitung-hitung 100 berapa ya, 135 atau berapa seperti itu. Ya, akhirnya ya hutangnya lunas ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, ada beberapa hal Bapak Ibu ya, yang beliau lakukan yang sangat sederhana ya. Sangat sederhana. Mungkin panjenengan sudah melakukannya, tetapi hanya di level zohir saja, sehingga belum membuahkan hasil. Hasil itu, Bapak Ibu, sudah sering dijelaskan ya. Salah satu fundamentalnya adalah tenangnya hati dan jiwa dan pikiran, sehingga apa? Sehingga kita sudah layak untuk diberikan rezeki, sudah layak untuk diberikan sesuatu yang kita minta dalam rasa, ya. Dalam rasa di dalam doa kita.
Yang pertama yang beliau lakukan adalah beliau bahasanya begini, saya puasa Ustadz. Puasa apa, Bu? Puasa nonton TikTok, nonton YouTube yang jelek-jelek. Jadi Bu Rahma ini punya kebiasaan dulunya sebelum mengenal MKSO, kalau mau tidur, kalau lagi santai, lagi mumet, malah justru nonton konten-konten yang tidak baik, seperti sinetron, perceraian, gibah, kan banyak tuh ya di TikTok, di YouTube ya. Apalagi algoritma dari TikTok dan YouTube itu mendukung hal tersebut. Jadi kalau panjenengan sudah pernah nonton konten A, ya, misalkan konten perceraian, setengah dari durasi saja, yang entah di TikTok, entah di YouTube, maka nanti jenengan akan disodorkan lagi hal-hal seperti itu, direkomendasikan lagi, seperti itu. Paham Bapak Ibu ya, sampai sini ya. Sebenarnya teknologi itu juga terjemahan, ya orang-orang pinter ini kan yuk menerjemahkan kinerja dari algoritma alam semesta. Kalau panjenengan lebih sering menghadirkan rasa takut, rasa cemas, maka alam semesta mengembalikan itu kepada jenengan. Sampai sini paham ya? Algoritma alam semesta. Jadi alam semesta itu algoritmanya ya hanya menerima komunikasi yang panjenengan pancarkan lewat rasa yang dominan. Sampai sini bisa diterima ya. Nah, jadi tanpa disadari Bu Rahma ini memaksa diri untuk memutus hal tersebut. Saya sering sampaikan begini, kalau ada orang, ya lucu ya, bisa nonton sinetron tentang perceraian, tentang kekerasan. Ya. Yang notabene tidak baik bisa bertahan sampai lebih dari 10 menit, fokus, ya. Tanpa disadari itu sudah jadi program, udah jadi folder di dalam pikiran bawah sadarnya. Dan suatu saat ketika di dunia nyata ada stimulasi masalah misalkan kok si suami tiba-tiba kaget-kagetan kalau pas lihat HP-nya, jangan-jangan main belakang, jangan-jangan ada yang disembunyikan. Karena apa, Bapak Ibu? Setiap benih pikiran yang muncul, ya itu minta konfirmasi. Gini, kalau panjenengan merasa tidak bisa, kita ngomong utang lah ya. Kalau panjenengan berpikir dulu, berpikir tidak bisa, maka sel-sel saraf-saraf di otak ini akan mengkonfirmasi mencari data yang mendukung belief system bahwa Anda tidak bisa. Paham ya? Masuk ya? Anda berpikir tidak bisa. Tanpa Anda sadari, di ranah pikiran, dia mencari folder-folder pendukung untuk mengkonfirmasi bahwa Anda tidak bisa. Kalau Anda pernah membaca buku ya, bestseller dunia ya, Berpikir dan Berjiwa Besar, bab 1 disebutkan if you think can, you right. Ketika Anda berpikir bisa, Anda benar. If you think cannot, kalau ketika Anda berpikir Anda tidak bisa, itu juga benar. Itu di ranah pikiran, dia mengkonfirmasi secara otomatis loh ya. Kan sering tuh kita lihat orang mengeluh, ya, mengeluh di ranah pikiran loh ya, di ranah logika saja. Mau ini nggak bisa, mau usaha ini nggak punya modal, nggak punya duit, nggak punya keahlian, terus aja ngomong tuh. Maka orang-orang bijak ada yang mengatakan, kalau mau sukses, lupakan alasan. Kalau mau alasan, lupakan sukses. Sesederhana itu sebenarnya. Itu baru di ranah pikiran loh. Ada yang sering begitu? Anda udah kalah dulu. Di ranah pikiran udah kalah dulu. Teruslah melakukan perulangan-perulangan, dikonfirmasi di pikiran bawah sadar.
Ya, sampai kemudian ditambah dengan rasa. Nah, kalau sudah rasa ini, Bapak Ibu, energinya, ini yang saya katakan sains, Bu, ya, Pak. Sains loh, ada penelitiannya, ada jurnalnya. Ya, kalau saya tunjukin, ya nanti tambah panjang. Kalau sudah benih pikiran yang sudah terkonfirmasi ini, entah bisa, entah tidak bisa ini, mendominasi, terus ditambah dengan rasa, Anda merasa sudah, wis gak iso, wis. Itu termanifestasinya, terpancar ke semesta, itu 5.000 kali lebih kuat loh. Kalau jenengan pernah membaca buku karya Mas R.B. Sentanu, salah satu mentor saya juga, judulnya Kuantum Ikhlas. Di sana juga ada tuh dijelasin. Ya. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi hati-hati dengan pikiran. Nah, maka yang dilakukan sama Bu Rahma ini akan mungkin jadi beberapa sesi nih ya. Baru sampai sini saja udah lumayan waktunya. Jadi Bu Rahma ini memaksa diri Bapak Ibu selama 7 hari pertama tidak nonton TikTok, tidak nonton YouTube, puasa ya dari konten-konten yang negatif. Enak nggak kira-kira? Nggak enak Bapak Ibu. Sama seperti yang sering saya katakan, latihan dia 7 hari setelah maghrib itu baca Yasin. Masuk 14 hari, 21 hari, 40 hari. Nanti kalau udah terbiasa ya, Anda habis maghrib nggak baca Yasin itu ada puzzle hidup yang nggak enak gitu. Ada sesuatu yang kurang di diri gitu. Ada sesuatu yang aneh, benar nggak kira-kira? Ada yang gitu ya. Beberapa hari terakhir saya bikin status WA, hati-hati Pak Bu dengan apa yang sering Anda pikirkan. Ya, kalau masih di ranah pikiran ya Mas Hendi, ya Bu Sunari, Mas Firdaus, masih di ranah pikiran, belum ditambah dengan rasa, itu masih ada waktu jeda lah. Untuk termanifestasi itu masih ada jeda. Istilahnya masih masih bisa batal. Paham ya? Masih bisa batal karena belum belum terkirim nih. Baru apa pre-order aja lah. Belum belum dicetak untuk oke terkirim. Maka dari awal kan kalau yang detail teliti baca cat saya dari awal itu saya minta persetujuan ke jenengan. Oke Pak, Bu, mulai saat ini jaga wudhu yuk. Benerin wudhunya. Dijaga wudhunya, dijaga rasa dari wudhu itu dijaga. Bener ya? Jadi ajaran ajaran ya istilah ajaran kami nggak aneh-aneh loh. Wudhunya diperbaiki dulu. Ketika siram kepala, ketika siram muka, telinga, itu dirasain loh. Jadi tidak hanya secara zohir saja, tapi betul-betul masuk ke dalam dimensi yang lebih dalam lagi. Maka dengan begitu nanti pikiran kita bisalah memilih mana memang layak masuk ke dalam diri kita. Saya sering perumpamakan begini. Kalau di depan jenengan saat ini ada makanan dari hotel berbintang yang bergizi, kemudian di sebelahnya ada makanan dari tong sampah, kira-kira jenengan pilih yang mana? Betul, Pak. Yang hotel berbintang. Alasannya kenapa? Sehat, enak, bergizi ya nggak? Ya. Oke, kenapa milih itu? Karena kan mau dimakan supaya sehat. Badannya. Paham ya? Badannya. Nah, sekarang di depan Anda nih konten konten-konten yang jelek ya perselingkuhan ya kekerasan itu kan makanan pikiran, makanan indera. Dan itu tahu loh bahwa itu jelek. Tapi kenapa dimakan? Itu nggak baik untuk kesehatan mental. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi Ibu Rahmah ini memulai dari
hal yang sangat dasar, yakni apa? Yakni mengontrol apa yang sering dominan dia dengar, dia lihat di media sosial. Dia Facebook bahkan dia libur katanya. Udah nggak main Facebook, tukang gibah aja tuh isinya. Konten-konten yang negatif aja. Sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua adalah, ini waktunya tinggal sedikit. eh, Kalau kurang nanti kita lanjut lagi next ya. Yang kedua adalah memperbaiki cara tidur dan cara bangun tidur. Kan sering saya ingatkan tuh, Bapak Ibu dan teman-teman, ketika mau tidur, ya, sudah siap-siap gitu. Saya tidak bahas doa zikir amalannya ya. Kan sudah tuh sering diingatkan di grup. Apa yang dibaca ya Al-Muluk, ya Al-Falak, ya Anas, Al-Ikhlas, ya. Kemudian eh, 3 ayat terakhir Al-Baqarah dan sebagainya dan seterusnya. Saya tidak bahas itu. Saya bahas intinya adalah ketika mau tidur itu kita beresin emosi, kita rilis emosi negatif selama 1 hari itu mungkin. Jadi ketika mau tidur itu PR besar adalah bersihkan diri kita dari emosi negatif sampai bersihnya dirilis. Caranya gimana? Sudah diajarkan loh, sering diingatkan dengan tapping, pelepasan ya. Wahai diriku, aku mencintaimu, aku memaafkanmu, aku menyayangimu. Terima kasih hari ini sudah membersamaiku selama 1 hari ini, meskipun hari ini aku dihadapkan kepada orang-orang yang buat aku kesal, aku marah. Ada Pak Deku, ada sahabatku, teman kerjaku, tim bisnisku. Tapi aku memutuskan, aku memilih untuk memaafkan mereka. Ada juga teknik ngomong sama batu, kan sudah diajarin tuh. Keluar, ngomong sama batu. Hei batu, hei masalah, aku mau tidur. Kamu di luar dulu deh. Ini aku mau tidur, mau bersama anak dan istriku. Kamu jangan masuk ke rumahku lah. Ngomong sama batu. Dan berbagai teknik lainnya sudah saya ajarin Bapak Ibu. Bersihkan itu. Ditambah lagi dengan ayat-ayat bacaan-bacaan yang sudah sering saya ingatkan. Nah, setelah itu bersih Bapak Ibu ya, termasuk juga kekhawatiran dari rasa besok bisa bayar utang nggak ya? Besok bisa makan nggak ya? Itu besok gimana? Nah, itu dibersihkan, dibersihkan, dibersihkan. Tadi marah sama bos, kesel sama rekan kerja dibersihkan, kesel sama anak, kesel sama pasangan dibersihkan. Setelah itu bersih, barulah latih pikiran dan perasaan untuk apa? Memikirkan dan merasakan hal-hal yang ingin Anda hadirkan dalam hidup. Bukan sebaliknya, mikir besok gimana ya? Ada penagih datang. Karena apa? Ketika mau tidur itu gelombang. Kalau dalam bahasa sainsnya Bapak Ibu ada alfa, delta, ya, theta gitu. Saya nggak bahas itulah. Nanti tambah panjang lagi. Saya sederhanakan saja, kita ada gelombang theta, itu gelombang penciptaan. Tuhan ngasih kuasa penuh, Anda oke, yuk mau jadi seperti apa? Krit, sketsa ketika mau tidur. Tapi dengan catatan, bersihkan dulu emosinya. Setelah ngerasa bersih, dendam, marah, kesal, dan sebagainya tadi, udah mulai liar-liar, pejamkan mata, pikirin yang enak-enak. Rasakan seolah-olah sudah terjadi. Kalau yang punya jurnal syukur, Dream Book bisa dilihat-lihat. Gitu. Saya suka traveling, Bapak Ibu, suka diving, snorkeling. Jadi kalau itu ya saya lihat ke pantai ya, snorkeling, diving, hal-hal yang saya sukai. Paham ya? Nanti lelap tidur. Plus. Nah, bangun tidurnya langsung Bapak Ibu penuhi dengan syukur. Sudah diajarkan juga doanya, mantranya dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan atas anugerah yang kau berikan kepadaku pagi ini luar biasa. Masih bisa melihatlah mataku, bisa melihat istri, anak, dan sebagainya dan seterusnya. Narasinya banyak itu. Mulai dari narasi syukur sesuatu yang sudah terjadi, ya, yang sedang terjadi, yang dan yang belum terjadi tapi seolah-olah sudah terjadi.
Paham ya? Banyak lah ya yang sudah saya sampaikan bagaimana sebelum tidur dan bagaimana pas bangun tidur. Jadi kalau mau tidur itu sketsa, pas bangun tidur itu ditebelin tuh. Ya, maka kan dalam garis besar dikatakan bangun tidur itu buat komitmen kepada diri, ya syukur dengan lisan, syukur dengan hati, syukur dengan tindakan, ya dan komitmen untuk menjaga energi syukur itu sepanjang hari itu. Ini abstrak, ya. Caranya bagaimana? Sudah sering saya sampaikan, Bapak Ibu. Syukur, sabar itu sesuatu yang abstrak. Maka di MKSO ini kan dengan metode tertentu yang sudah sering saya sampaikan agar kita ngomongin syukur, ngomongin sabar itu masuk ke dalam dimensi yang lebih dalam lagi. Esensinya, hakikatnya eh, masuk ke dalam dimensi kuantum yang lebih dalam lagi sehingga apa? Manifestasinya itu nyata, Bapak Ibu. Bisa diterima kira-kira? Nanti video ini tak upload di YouTube ya, nanti diulang-ulang ya. Karena mungkin ada bahasa saya berusaha untuk bahasanya lebih sederhana. Oke, tinggal 5 menit. Ada yang mau ditanyakan sebelum selesai mati sendiri? Boleh silakan kalau Boleh ada yang saya tahu? ya. Siapa nih? Halo, Oke, silakan. Pak Hendi ya. Silakan. halo. Ya, suaranya Saya putus-putus. menyampaikan bahwa sebelum berangkat putus-putus ya. Halo, Oke, oke, lanjut. halo. Ya, Ya, tadi Pak Ustadz menyampaikan kita harus memikirkan hal-hal yang kita inginkan. Berpikir di situ atau memikirkan di situ sama dengan berhayal kah atau berimajinasi itu bagaimana ya? Karena kadang-kadang juga saya melakukan hal memikirkan atau bagaimana ya Pak Ustadz? kalau berhayal, jenengan berhayal jadi Doraemon itu berhayal. Sesuatu yang nggak mungkin bisa direalisasikan itu namanya berhayal. Berhayal jadi Dragon Ball itu berhayal. Paham ya? Kalau gini, bahasa Ipo, Mas Ipo ya, guru saya juga tuh Mas Ipo Santoso. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan Maha Besar, kenapa Anda tidak mengkrit untuk hal-hal yang besar? Oke. Nah, memang tidak serta-merta Pak Hendi, ya. Saya kasih tips satu sederhana. Misalkan jenengan punya penghasilan 1 bulan berapa? 10 juta anggaplah ya. Misal ini contoh ya, 10 juta. Saya kan ada tuh videonya, cara melipat gandakan penghasilan dalam tanda kurung uang. Nah, eh, Mas Zendi kan sudah terbiasa nih setiap bulan masuk ke rekening saldo 10 juta. Oke, ya kan? Ketika kemudian ditambah sedikit saja, masukin nih, aku pengen bulan ini saldo 15 juta. Kira-kira ada penolakan enggak kira-kira? Nyaman enggak? Terkadang, Hah? terkadang ada, terkadang ada. Ya, kalau memang itu masih sulit, turunin lagi. Jadi 11 juta, 12 juta. Atau gini, Mas Hendy mungkin pernah melihat saldo rekening terbesarnya berapa? 25 juta, 100 juta? Nah, itu bisa dilakukan untuk menstimulasi pikiran dalam proses memikirkan hal-hal yang ingin dicapai. Itu ya, banyak sih caranya. Itu Oh, juga sebenarnya sudah ada ya. caranya videonya. Ya. Menurut saya, Hmm. itu dulu di Dreambook Jurnal Zukur itu, nempelin struk kalau ke ATM itu, di BCA sering banyak saldonya gede-gede tuh. Kalau ada Cina, ya jadi iseng-iseng nih ke ATM yang ada Cina-Cinanya lah gitu ya. Yang kita orang Jaya itu orang Indonesia udah bisa Cina ini sugih gitu ya. Kalau udah Cina masuk ATM, itu struknya biasanya kan ditinggal tuh. Ya nggak Cina juga sih, yang lain juga banyak. Tapi kemungkinan untuk mendapatkan struk saldo mereka itu lebih ini gede-gede loh. Itu kumpulin. Di dompet saya tuh ada tuh.
Ya. Bahkan yang dulu-dulu tuh stroke 90 juta, 300 juta gitu. Ya kalau itu ada penolakan Bapak Ibu dan teman-teman bisa cari yang kecil dulu. Misalkan eh, kan sering saya bertanya gini, Anda pernah dapat saldo mungkin sekedar lewat aja di rekening itu berapa sih? Mungkin temennya nitip atau minta tolong temennya, Mas, titip dong, masukin ke rekeningku 10 juta, 20 juta, nanti ditarik lagi nggak apa-apa. Untuk manifestasi, kira-kira ada penolakan nggak? Paham ya Mas Hendy ya? Nah, Siap, siap Pak kalau Ustadz. misalnya Mas Hendy mau belajar manifestasi nih, ketika mau tidur 1 miliar kayak tadi, semoga 1 miliar. Saya tanya, Ibu pernah dapat saldo paling besar di rekeningnya berapa? 7 juta Ustaz. Ya sudah. Mulai dari 7 juta, 7 juta dulu. Kalau ditambah 3 juta jadi 10 juta, kira-kira nyaman nggak? Ada penolakan nggak? Nggak ada. Ya sudah, prosesnya dari memikirkan dan merasakan seolah-olah rekeningnya ada 10 juta. Kalau langsung 50 juta, wah, ada penolakan. Ya jangan maksa. Paham ya? Terjawab kira-kira Mas Dendi? Terjawab Pak Ustadz. Siap. Iya ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu dan teman, kenapa saya tidak bosan mengingatkan materi di MKSO itu berulang-ulang loh. Kadang orang itu aneh, pengen perubahan, mereka Ini tanpa masuk lagi sadar. nggak, Mas? Sebentar ini gini. Kadang orang itu aneh loh, pengen perubahan, tapi untuk memaksa diri mulai satu habit baru yang nyata-nyata positif, mereka malas-malesan. Padahal tanpa disadari, dia mengulang habit yang jelek yang menghasilkan kehidupan sekarang. Paham ya? Jadi rumusnya adalah awalnya kita yang memang memaksa sebuah kebiasaan. Ya, awalnya kita yang membentuk kebiasaan. Sampai pada akhirnya kebiasaan yang membentuk kita. Ada bukunya tuh, Automatic Habit. Cari saja, harganya 135-an di Gramedia. Kan sering saya katakan bahwa ayolah setiap bulan tuh buku satu deh. 1 bulan satu buku, 1 tahun 12 buku. Kayak apa otak Anda bertumbuh gitu loh. Paham ya? Nah, jadi saya rasa itu aja tinggal 4 menit Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi yang dilakukan Bu Rahma ini baru kita kupas dua ya, yakni puasa melihat konten-konten yang negatif di TikTok, di YouTube ya, bahkan di Facebook dia libur ya, betul. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki cara tidur dan bangun tidur. Cara tidur itu poinnya dua, bersihkan emosinya. Setelah bersih, stimulasi otak kita ya, energi dalam dada kita, jantung kita ya, dengan memikirkan dan merasakan sesuatu yang kita inginkan hadir dalam hidup kita. Ya, pikiran itu rame. Kalau ada sesuatu yang jelek, ya langsung istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Balik lagi, astagfirullah. Kalau wudhunya terjaga, wudhunya benar, insya Allah. Ini pun juga berdampak pada kesehatan, Bapak Ibu. Bangun pagi itu enak, seger, optimis. Cek lagi materi habluminal nas, habluminallah ya. Eh, poin kedua MKSO ya. Bagaimana hubungan Anda dengan diri Anda sendiri? Salah satu ngukurnya adalah cek apa yang sering Anda pikirkan ketika mau tidur dan cek apa yang Anda rasakan ketika bangun tidur. Kalau pas mau tidur lebih dominan memikirkan dan merasakan sesuatu yang jelek, jelek tuh kehidupan Bapak Ibu. Kalau bangun tidur aja sudah mengeluh, ya kan bangun tidur sudah merasa kacau, one day kacau juga Bapak. Satu hari itu akan kacau Bapak Ibu. Karena apa? Dia sudah terpancar, menarik, ya, mengundang apa yang Anda pikir ini hari yang sangat buruk, ya akan buruk lah. Bahwa kita itu magnet Bapak Ibu, magnet penyakit, magnet kesehatan, magnet kekayaan, magnet kemakmuran, magnet kemiskinan. Setiap detail peristiwa yang hadir dalam hidup kita
itu kita sudah pernah memikirkannya, bahkan kita pernah merasakannya. Paham ya? Masuk ya? Oke lah, saya rasa itu saja ya, yang sedikit ini ya. Kalau bermanfaat dan dipraktekkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya jadi wacana saja, tapi betul-betul dipraktekkan. Oke, udah mau habis 1 menit lagi. Lebih kurangnya mohon maaf gitu Bapak Ibu dan teman-teman. Terima kasih yang sudah berbagi ya, berkah barokah selalu ilmunya, waktunya, hatinya, rezekinya, insya Allah ya. Jadi berkah itu ke dalam, barokah itu keluar ya. Kelihatannya sedikit secara mata, secara zahir, tetapi cukuplah untuk diri dan juga bisa berdampak punya impact sosial seperti itu. Oke. Saya rasa itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Zoom berikutnya.